Untuk tema amanat pada pagi hari ini saya membawakan tema untuk penerapan budaya positif di sekolah. Ya, jadi untuk kita sama-sama menerapkan budaya positif di sekolah, ada 2 poin yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Paradigma itu cara pandang kita terhadap cara belajar kita. Kurikulum terbaru ini menekankan bahwa belajar itu berpusat kepada murid. Jadi pembelajaran itu berpusat kepada murid. Makanya sekarang ada istilah P5. Apa singkatannya P5? Apa singkatannya? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu untuk kalian kedepannya ditekankan keaktifan ini berasal dari siswa. Itu untuk paradigma belajar bisa kalian ubah sekarang, bahwa belajar itu hilangkan motivasi ekstrinsik. Biasanya orang belajar itu supaya dapat juara, supaya dapat juara. Biasanya kan ada yang biasanya dari kelas 1 SD sampai 3 SMP ranking 1 terus. Setiap terima rapor ranking 1, tiba-tiba ketika SMA ranking 24 malah. Kan nanti takut dihukum. Makanya cara belajar kalian, tujuan kalian belajar itu kita ubah. Itu ubah paradigmanya berasal dari intrinsik kita, berasal dari diri kita sendiri. Kita belajar supaya kedepannya hidup lebih nyaman. Kita dapat juara supaya hidup lebih nyaman kedepannya. Apa untungnya kalian belajar lebih rajin? Supaya tidak bisa dibodoh-bodohi oleh orang. Jadi kalian tahu juga, ya. Nah itu. Kemudian yang kedua, penerapan budaya positif. Ini yang berkenaan dengan kalian langsung. Ini disiplin positif. Ya, penerapan disiplin kalian di sekolah. Pagi ini masih saya temukan masih ada sekitar 10 orang yang kurang disiplin, kurang penerapan disiplinnya dalam hal masuk sekolah masih terlambat, masih tidak memakai atribut. Ya, yang sudah memakai atribut, yang sudah tidak terlambat, saya harap bisa pertahankan, apalagi lebih baik lagi, lebih bagus. Yang di sebelah kanan saya harap bisa mengubah perilakunya. Kita sama-sama membangun sekolah ini supaya jadi sekolah yang unggul, supaya bisa jadi sekolah yang menerapkan disiplin positif. Artinya disiplin ini bukan hanya untuk kita sendiri, ya, tapi disiplin juga untuk nama baik sekolah, nama baik orang tua kalian, juga nama baik dari kampung kalian sendiri. Ya. Anak mana tuh? Anak nih, anak Wiska, Lombok. Yang depan orang tua, ya. Yang sendiri itu karena kita di sekolah ini bawa nama banyak yang kita bawa. Ya. Penerapan budaya disiplin positif. Selain itu masih ada beberapa siswa yang alfa tidak hadir ke sekolah tanpa keterangan. Bahkan sampai sekarang masih ada kelas 10 yang belum hadir ke sekolah. Di sekolah sudah 2 minggu lebih belum hadir ke sekolah tanpa keterangan. Kelas 10 masih ada, kelas 12 juga masih ada. Kalau mau liburanlah dengan waktu, pandai-pandai mengatur waktu. Karena kalian juga sudah bisa menerapkan dari profil belajar Pancasila yang keempat, ada yang namanya mandiri. Kalian sudah besar, sudah bisa mengatur waktu sendiri. Jangan ikut orang sekolah liburnya sampai kapanpun libur. Kalian punya
punya waktu. Ya waktu itu bisa kalian maksimalkan sehingga dapat masuk sekolah tepat waktu. Ya, alhamdulillah cuaca pagi hari ini sangat-sangat mendung. Jadi kita bisa berteduh ya. Jadi kita bisa menyampaikan. Nah, yang terakhir saya sampaikan juga penerapan gaya belajar. Jadi gaya belajar untuk sekarang ada namanya asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik itu mengarahkan kepada siswa supaya siswa ini tahu kemampuan dirinya sendiri. Ya, ada analoginya. Kalau misalnya ada analoginya sekolah hutan, ada ikan, ada ular, ada buaya, ada katak. Pelajarannya sama, ujiannya manjat pohon. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Hah? Ada ular, ikan, buaya, kera. Siapa yang menang? Nah, karena kita tidak bisa menyamakan semua. Kalian punya kemampuan masing-masing, kalian punya latar belakang yang berbeda. Maka dari itu kalian punya gaya belajar masing-masing. Nanti kalau ada yang misalnya tidak suka dengan belajar ceramah, silakan sampaikan langsung kepada gurunya. Pak, saya tidak suka ceramah. Kau suka apa? Saya suka guru dan untuk masuk. Saya lebih suka gitu ya. Nah, jadi terapkan gaya belajar yang sesuai dengan keinginan kalian. Tapi belajar ya. Misalnya Pak, saya lebih suka diskusi kelompok. Kami jadi lebih aktif misalnya. Nah, itu bisa disampaikan kepada guru mata pelajaran masing-masing. Bernalar kritis, ada profil pelajar Pancasila yang ke-6 itu bernalar kritis. Artinya kalian juga punya hak untuk menyampaikan pendapat. Jadi jangan hanya terima, tiba bagi rapot udah naik, pulang udah naik. Saya sedap belajar cerita, pulang udah dari awal, kan seperti itu. Ya. Baik, demikian saja amanat saya pada pagi hari ini, karena mungkin sebentar lagi takut hujan. Ya. Jadi terima kasih, sekian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya,